Shalom semuanya, Merry Christmas, selamat hari Natal. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pada suasana Natal ini, damai Natal, berkat Natal, kasih Natal, semangat Natal, sukacita Natal, biar ada dalam hidup kami. Biar pada Natal ini, di mana kami telah menerima berkat terbesar yang di surga, yaitu Yesus telah turun ke dunia bersama Roh Kudus. Kiranya Tuhan, biar Natal ini juga kami mau dijadikan, biar diri kami menjadi berkat Natal terindah bagi keluarga kami, saudara teman-teman kami, sesuai dengan firman Allah, yaitu mengampuni, mengasihi, melayani, mendoakan, mengalah, dan Tuhan tentunya kami lebih rajin lagi dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika ada yang sakit, biar Natal ini dengan iman mendengar firman Allah, mereka akan disembuhkan. Mereka yang punya beban berat, mereka yang putus asa, mereka yang sendiri, mereka yang sepi, mereka yang luka hati, biar dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan pengharapan dan kekuatan, hikmat, jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau bicara hari ini tentang kasih Natal. Mengasihi itu bukan belajar mengasihi, tetapi memulai mengasihi. Karena benih itu sudah ada dalam diri kita, yaitu kasih Allah, kasih Yesus, itu sudah ada pada kita. Kita dilahirkan dari benih kasih. Sehingga benih itu ada pada kita, maka saudara, benih itu tumbuh dan kita harus memulai mengasihi, memulai mengampuni, memulai itu saudara, yaitu memaafkan, mengalah, menghormati, melayani, mendoakan, saudara, dan sebagainya. Kenapa, saudara? Kalau kita Kristen kanak-kanak, kita tentu belajar mengasihi. Karena kata belajar itu berarti dari luar. Yang belum dialami, yang belum mengerti, harus dipelajari. Dan kemudian dipraktekkan. Tetapi kalau memulai, berarti sudah ada dan kita siap. Kristen kanak-kanak itu belajar mengasihi. Kita khotbah berkata kepada banyak orang, belajar mengasihi. Ayo belajar mengasihi. Tetapi bagi orang Kristen dewasa, seharusnya mulailah mengasihi. Ketika kita kanak-kanak, kita belajar berjalan. Setelah kita belajar berjalan dewasa, kita tidak lagi belajar berjalan, tapi mulailah melangkah. Mulailah berjalan. Mulailah melangkah. Mulailah saudara melangkah dengan iman. Mulailah melangkah dengan kasih. Bukan belajar lagi. Mulailah mengampuni. Mulailah melayani. Itulah pentingnya. Makanya di dalam 1 Korintus 14 ayat 1, gak usah dibaca. Dikatakan saudara bahwa kejarlah kasih. Kejarlah kasih. Berarti kita sudah bisa melangkah, maka kita harus mengejarnya. Jadi orang Kristen tidak boleh berkata, aku mau belajar mengasihi, yang bagi dewasa terus gagal. Tapi bagi orang dewasa, itu memulai mengasihi. Sebab itu, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 15, ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Itulah kasih. Tinggallah dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku. Berarti kita sudah ada di dalam kasih itu. Jangan melangkah keluar. Jikalau kamu mengerti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Berarti kita bukan di luar, masuk di dalam kasih. Tetapi kita ada di dalam, yaitu kasih Tuhan. Seperti aku mengerti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya,
Itulah saudara, ayat ini yang mengajarkan kita bahwa kita harus tinggal di dalam kasih. Karena kita lahir dari kasih, mari bagi yang baru mulai belajar mengasihi melalui belajar firman Tuhan, yaitu perintah-perintah Tuhan. Kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, jangan membalas caci maki dengan caci maki, tapi doakanlah mereka. Apa yang ingin orang perbuat bagi kamu, perbuatlah lebih dulu kepada mereka. Jikalau engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ini saudara belajar back to Jesus teaching. Tapi kemudian kalau sudah dewasa, kita bukan belajar, memulai, karena sudah ada karakter Kristus. Mulailah misi, karena kita sudah menjadi murid Yesus. Kemudian kita harus jadi regenerasi selanjutnya, yang melanjutkan perjalanan kasih ini sampai kita sampai di surga yang mulia. Dan kita harus melakukan perintah Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan harus melakukan perintah Tuhan. Yaitu tadi dikatakan, kasihlah musuhmu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Demikian juga, jangan membalas caci maki dengan caci maki, tetapi berkatilah orang yang mengutuk kamu, doakanlah mereka. Apa yang ingin orang perbuat baik kamu, perbuat lebih dahulu, mengalah, menghormati, melayani, mendoakan, mengampuni. Itulah saudara, kita harus mulai menuruti perintah Tuhan karena kita ada di dalamnya. Kenapa saudara? Karena semua harus didasarkan kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari segalanya. Itu Yohanes 21 ayat 15-17. Dia tanya kedua kali, apakah Simon, engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ketiga, apakah Simon, engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Simon sedih dan berkata, Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau lebih dari segalanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk gembalakan domba, untuk menjadi pelayan Tuhan, bukan karena mau, bukan karena diberi waktu, bukan karena tanggung jawab, bukan kewajiban, bukan ingin nampil, saudara, bukan punya kemampuan, tetapi harus mengubah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, harus mengasihi Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22 sebagai yang terakhir. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Karena kita sudah dibebaskan dari kutuk, dari dosa di kayu salib oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak tahu berterima kasih, tidak tahu balas budi, tidak bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Bukan karena kita mengasihi lebih dulu, tetapi Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Sehingga kita harus mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Tuhan, hukum terutama dan pertama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum terutama dan pertama. Dan hukum terutama kedua, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Jadi hukum kasih, saudara, berbeda dengan hukum kasih karunia. Kalau hukum kasih karunia itu adalah Allah mengasihi kita, memberikan karunia kepada kita. Tetapi kalau hukum kasih berarti kita memberi, bukan menerima, yaitu memberi sesuatu kepada Allah dan kepada sesama. Ingat, kasih itu terbesar. Iman, pengharapan, dan kasih terbesar adalah kasih. Saya mau tanya dan kita mau merenung. Di mulut kita, saudara, ada dua penghuni, gigi dan lidah. Kalau dua ini bisa berbicara, dua ini bertengkar dan ribut terus,
Karena gigi selalu mengunyah makanan yang keras dan dikirim di lidah untuk ditelan. Tapi lidah itu halus dan dia merasa masih keras. Dia kembalikan ke gigi untuk dikunyah lagi. Dimasukkan lagi, lidah merasa keras, dikunyah lagi. Sampai gigi berkata, lidah, kamu ini cerewet sekali. Saudara, bayangkan kalau kita makan seperti jagung, seperti makanan yang keras, saudara. Kita kalau punya sampai buah jagung, rasanya mau keram. Tapi itu sudah lunak, tapi lidah berkata, masih belum, tolong punya lagi. Lidah, gigi berkata, telan saja. Bukankah nanti di perut dihancurkan? Tidak, cerewet kamu, kata gigi. Sampai lidah pun digigit sampai keluar darah. Tetapi saudara, gigi tetap kerja walaupun capek. Tetapi setelah gigi bekerja, lidah dengan lembut memijati gigi, membersihkan gigi. Yaitu saudara lihat, lidah itu membersihkan giginya. Dari dalam, dari luar saudara, dia memijati, membersihkan gigi. Walaupun dia dilukai, dianggap cerewet saudara. Bahkan ketika dia karena lembut ada kekerasan yang ada di sela-sela gigi, dia tahu dia tarik nggak bisa, dia perintahkan tangan untuk mengambil. Itulah lidah yang lembut, dianggap cerewet, disakiti, tapi tetap membalas dengan kebaikan. Nah, akhirnya saudara di usia 80 tahun, yaitu saudara lihat di mulut kita usia 80 tahun, tinggal satu penghuni, yaitu lidah. Kemana gigi? Hancur semua. Kenapa? Karena kekerasan tidak bertahan lama. Kekerasan tidak bisa mengalahkan kelembutan. Artinya di sini kasih itu kekal selama-lamanya. Pengetahuan akan lenyap. Bahasa roh akan berhenti. Nubuatan tidak sempurna. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Marilah saudara kita kembali kepada kasih. Walaupun kita dianggap cerewet, kita difitnah, dilukai, diludahi, disakiti, dibully, tetapi tetap doakan dia. Kasih layanilah dia. Saudara, karena kita tahu kasih itu terbesar dan kekal selama-lamanya. Kasih akan mengalahkan segalanya. Kasih menutupi dosa. Kasih, saudara, menggenapi hukum Taurat. Mari kita berdoa bagi saudara yang membutuhkan pertolongan doa dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman saudara, bahkan karir studi, pekerjaan, perjodohan, apapun juga, dekapkan kedua tangan. Bagi saudara yang sakit hari ini, biar berkat Natal, supaya saudara menjadi berkat Natal terindah dalam hidupmu. Jadilah sembuh melalui iman, melalui firman Tuhan, melalui kasih Tuhan, dan kasih-Mu itu menjadi memulihkan. Karena Engkau mengampuni, mengasihi, melayani, mendoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sukacita Natal, berkat Natal, kasih Natal, semangat Natal, itu muncul dalam kehidupan kita semua. Demikian Engkau yang punya pergumulan, biar hari ini Engkau dipulihkan, disegarkan, diberi pengharapan, diberikan visi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Merry Christmas. Selamat Natal, semangat Natal, kasih Natal, sukacita Natal, damai Natal, berkat Natal. Jadikan dirimu berkat Natal yang terindah. Tuhan Yesus memberkati.